Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa. Saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semuanya dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah setiap hati kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Yesaya pasal 64 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada saatnya orang percaya mengalami kemunduran iman. Semangat mengiring Tuhan mulai meredup. Apa sebabnya, saudara? Doa-doa mereka belum dijawab Tuhan. Sementara mereka melihat orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kebutuhannya sepertinya selalu tersedia. Benarkah Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi umatnya, saudara? Tidak semua perkara dapat dilihat manusia akan apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang tekun menanti-nantikan Dia. Sebab ada tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara, ada yang mempelajari Alkitab sedemikian rupa dengan tujuan ingin memperoleh hidup kekal dan mendapatkan apa yang diinginkan, sekalipun mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang Alkitab. Namun jika tidak datang kepada Tuhan Yesus, pengetahuannya tidak dapat menolong. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39 dan 40 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jika saudara ingin diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal, hanya ada satu pilihan, yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Meski tidak ada mata yang melihat atau telinga yang mendengar, percayalah Tuhan telah sediakan segala sesuatu bagi orang yang tekun, menanti-nantikan dan mengasihinya. Saudara, Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita seorang diri untuk menghadapi hal-hal jahat di dalam dunia ini. Ia telah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang juga menghibur dan menguatkan kita. Hanya saja kita yang kerap lupa untuk menghargai apa yang telah Tuhan beri. Kita bertindak sesuka hati dan kadang meninggalkan Roh Kudus.
Dan saat kita kembali mencari Tuhan dengan penuh penyesalan, Ia selalu menyambut kita dengan pengampunan. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ia tidak memperhitungkan seberapa banyak kita telah mengecewakan hatinya. Tuhan menghapus semua pelanggaran kita, sebab kita adalah anak kesayangannya. Saudaraku, apa yang kita perlu? Tuhan yang selalu menyediakan. Dan apa yang tidak baik bagi kita, Ia selalu singkirkan. Kebaikannya kepada kita tidak pernah berubah, saudara. Masih tetap sama, bahkan bisa semakin bertambah jika kita lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan yang perhatikan segala keperluan kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Hidup dalam ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di saat pagi yang indah ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang damai, yang tenang, dipenuhi dengan sukacita surga. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.